warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita mendidik dan melakukan pendidikan di EP Negeri 0565 ini dapat berkumpul di ruangan ini, di mana tujuan kita berkumpul di sini adalah aksi nyata budaya positif di sekolah kita. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai kepala sekolah di sini mengingatkan kepada kita semua bahwa budaya positif yang kita lakukan selama ini itu terus kita laksanakan, baik itu budaya positif untuk kelas kita, untuk lingkungan sekolah kita, juga budaya positif anak murid kita seluruhnya harus paham dan mengerti apa itu budaya positif. Nah, dari selama ini slogan-slogan yang sudah kita tempelkan di sekolah kita ini tentang budaya positif. Nah, di situ ada, kalau kita lihat, aku malu. Nah, aku malu jika apa? Jika terlambat. Untuklah pada siswa kita, aku malu jika tidak disiplin, aku malu jika tidak ikut kelas. Itu untuk budaya positif kelas kita. Nah, kalau untuk kita sebagai tenaga pendidik, aku malu jika datang terlambat, aku malu jika tidak menyelesaikan program yang sudah dan masih banyak yang lain. Nah, demikian saja pada hari ini tentang budaya positif yang harus kita laksanakan secara bersama. Nah, ada pertanyaan lagi tentang hal budaya positif? Jadi sudah paham ya, ibu sudah paham menerapkan budaya positif tadi di mana ya? Budaya positif di kelas, budaya positif di sekolah, dan budaya positif di rumah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kepala sekolah atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 050675 Bukit Melintang. Yang saya hormati tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri 050675 Bukit Melintang. Nah, adapun diseminasi aksi nyata pada hari ini mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah paham apa itu budaya positif. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan konsep inti budaya positif, alangkah baiknya kita SPB dulu ya Bu. Semangat. Oke, bisa berdiri dulu Bu.
Oke, terima kasih Bu. Mohon silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya, nah di dalam budaya positif ini terdapat konsep inti. Yang pertama ada perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Nah, pada konsep inti yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi.
stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Terdapat pada poin ke ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itulah termasuk cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Oke, terima kasih Bu. Oke, berikutnya, pada poin konsep inti disiplin positif, di sini ada disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Apa sih tujuan kita sebagai pendidik? Nah, tujuan kita itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga peserta didik kita berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, universal, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, berikutnya Bu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu Bu, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, pada poin nilai-nilai kebajikan universal ini terbagi atas beberapa Bu. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang sedang saat ini kita terapkan, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Dan kelima, kreatif. Dan terakhir, mengelola kritis. Nah, ada pun nilai-nilai kebajikan universal menurut EDO, Primary Years Program atau PYP. Terdapat nilai-nilai terkandung di dalamnya apa aja? Toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ada pun nilai kebajikan keterampilan hidup atau life skill. Nilai-nilainya apa aja? Yang pertama, bisa dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri.
anak karena anak diikuti Yang lain ada yang mau menjawab? hukuman. Kalau saya mau memberi hukuman kepada peserta didik itu, saya setuju juga selagi kita berikan itu tidak bawa dampak buruk. Misalnya memberi dia tidak mengerjakan tugas, ya dia diberi hukumannya bagaimana? Ya harus tetap menyelesaikan tugas tersebut, tidak boleh setelah tidak mengerjakan tugas dibiarkan saja, tidak, tapi diberi dia tugas tambahan gitu. Selagi hukuman itu tidak mempermalukan anak itu, menurut saya diberi hukuman tidak apa-apa. Berarti Ibu Lali setuju sama dengan Selagi hukuman yang kita beri adalah hukuman yang positif. Oke, baik. Terima kasih. Bu, ada lagi, Bu? Tidak ada? Oke, nah ada pertanyaan kedua, Bu. Apakah Ibu setuju pemberian hukuman seperti mengerjakan tugas saat jam istirahat atau membersihkan halaman sekolah saat tidak menggunakan atribut lengkap akan meningkatkan kedisiplinan anak? Ayo. Apakah Ibu setuju bahwasannya kita memberi hukuman dengan mengerjakan tugas saat jam istirahat itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Kalau Ibu setuju, apa alasannya? Dan kalau Ibu tidak setuju, apa alasannya? Ada yang mau menjawab? Oke, Ibu Susi, silakan. Saya setuju dengan hukuman yang tadi, kasih tugasnya juga waktu istirahat. Kalau kita kasih waktu istirahat, dia mengerjakan tugasnya itu bisa sambil bermain gitu. Jadi mainnya ada, mengerjakan tugasnya pun ada. Kalau jam pelajaran kita jadi kalau jam istirahat, dia pun mengerjakannya. Oke, terima kasih, Bu. Ada lagi, Bu? Ada lagi? Cukup? Ini kalau misal pemberian hukuman waktu pas jam istirahat ini hukumannya bagaimana? Ya, hukumannya hukuman lah, Bu. Ya kan Misalnya dia tidak mengerjakan PR. Iya. Mengerjakan tugas saat jam istirahat. Misalnya dia tidak menggunakan atribut. Iya, itu kan salah satunya, Bu. Misalnya murid Ibu nih baca PR, surat tugas. Terus Ibu suruh anak itu tinggal di kelas, kerjakan dulu baru boleh istirahat. Kan seringnya kita kayak gitu kan, Bu. Nah, baru contoh yang lainnya, membersihkan halaman sekolah saat tidak menggunakan atribut lengkap. Kan biasanya kita sering seperti itu kan. Kalau tidak menggunakan atribut lengkap, pasti kita memberikan hukuman, ya kan, Bu? Memetik sampah. Nah, menurut tadi mana setuju? Kalau saya lagi selagi hukuman itu positif, tidak merusak mental anak dengan mempermalukan anak di depan umum, itu tidak masalah bagi saya. Jadi saya setuju. Oke, terima kasih, Bu Talina. Pertanyaan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi pada anak. Setuju atau tidak setuju, Bu? Setuju? Kalau setuju, apa alasannya? Coba tunjuk tangan. Ayo. Oke, Bu. Dengan memberikan penghargaan Anda meningkatkan motivasi. Rasa percaya diri pada anak, lebih apa gitu, dia merasa dihargai gitu. Oke, terima kasih. Minggu lain ada? Setuju semua? Oke. Dan apa lagi, Bu Tari? Iya, dengan kita memberi penghargaan kepada anak,
bisa termotivasi. Oh, saya juga ingin seperti itu. Jadi mereka ada peningkatan belajar yang lebih giat lain. Oke, terima kasih. Namun kalau menurut di sini ada motivasi perilaku manusia. Apa sih kaitannya dengan pertanyaan yang saya buat ini? Ada pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama, poin pertama dan poin ketiga ini termasuk pada motivasi ekstrinsik. Kenapa? Karena hal tersebut bukan mengubah pribadi peserta dirinya untuk berbuat atau melakukan dari dalam dirinya, melainkan siswa itu menghindari ketidaknyamanan lingkungan dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau kita misalnya tadi yang pertanyaan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi badannya, berarti anak tersebut terpaksa untuk menjawab atau menjawab pertanyaan yang kita berikan. Bukan di sini bukan yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi alangkah baiknya motivasi perilaku manusia ini kita terapkanlah pada peserta didik motivasi intrinsik. Kenapa? Karena supaya kita ini membangun pribadi siswa itu dia menghargai diri dia sendiri, Bu, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Begitu ya, Bu. Jadi jawabannya tidak setuju ya, Bu. Oke, nah di sini selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, seperti yang pertanyaan ini kan, Bu. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Menurut Al-Fiqh 1963 ada beberapa dampaknya, Bu, dari penghargaan yang kita berikan. Apa aja sih, Bu? Apa dampaknya? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Keempat, penghargaan tidak efektif. Dan yang kelima, penghargaan merusak hubungan. Oke, selanjutnya, Bu. Nah, apa sih akibat? Akibat adanya penghargaan. Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas yang ada dalam diri peserta didik kita, Bu. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Berarti dia terpaksa, Bu, untuk melakukannya supaya dia mendapatkan penghargaan dari gurunya. Oke, selanjutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana bentuk program kebajikan atau mengapresiasi siswa yang mengerjakan tugas? Kita boleh, Bu, memberikan apresiasi, tapi bukan dengan cara memberi imbalan. Hanya sebuah apresiasi saja, Bu. Nah, dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus ke peserta didik. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Misalnya, wah, kamu sudah hebat lakukan eksperimennya, gitu ya, Bu. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada prosesnya. Oke, di sini, Bu. Nah, di sini hukuman itu, Bu, termasuk identitas gagal. Nah, hukuman misalnya murid atau anak belajar menyelesaikan kesalahannya. Bagaimana sih kita mengubah identitas suksesnya? Nah, kita dapat, Bu, mengubah identitas sukses yang gagal tadi ke identitas sukses. Contohnya, misalnya kita menerapkan disiplin positif tadi, Bu, dengan cara ada dua, Bu. Yang pertama dengan konsekuensi.
ada selanjutnya Bu, pada layar berikutnya. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru. Nah, seorang guru wajib memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, waktu. Nah, contohnya Bu, pada kalimat penghubung ini terlambat lagi didapatkan oleh murid itu. Nah, hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersikap agresif kepada gurunya. Ya kan Bu? Oke, selanjutnya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, apa sih kalimat atau contohnya berupa kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Itu benar-benar kecewa sekali. Kasih seling ibu. Ya kan, kita terapkan itu peserta didik. Nah, hasilnya itu Bu, dampaknya ada Bu. Hasil dari pembuat merasa bersalah ini, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa Kak Gigi, aku masih ngerjain tugas. aku kemudian sangat-sangat berbahaya Bu, karena mentalnya Oke, ketiga sebagai teman. Contohnya ini Bu, ayolah bagaimana sih kamu kemarin? Kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk di sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini sama semua. Nah, ini sering juga yang melakukan ini. Ini dampaknya positif, ada dampak positifnya Bu. Namun, apa hasilnya kalau kita sebagai guru? Apa sebagai guru? Kita tuh tadi sebagai teman. Hasilnya itu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ada sisi negatifnya. Apa sih sisi negatifnya? Murid jadi tergantung pada guru. Bila ada masalah, guru tersebut yang selalu diandalkan untuk membantunya. Jadi murid tersebut tidak ada rasa tanggung jawabnya Bu. Oke, berikutnya pemantau. Nah, apa contoh kalimatnya pemantau ini? Contohnya ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Apa sih hasil yang didapatkan oleh murid? Nah, hasil yang didapatkan murid ini Bu, murid memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Oke Bu, selanjutnya. Nah, sebagai manajer,
Posisi kontrol apakah aku? Ada kalimat di sini, Bu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Teman-teman, aku posisi kontrolnya. Merasa dia merasa bersalah karena si anak ini terdapat kalimat kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ya kan, Bu? Oke, selanjutnya. Posisi kontrol apakah aku? Ada kalimat ini, ya sudah kali ini jangan lama nanti ibu bantu bereskan. Oke, baik. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Sanksi atau konsekuensinya apa? Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku akan menggunakan untuk memperbaiki hal ini? Oke, sudah paham ya? Oke, nah selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa sih tidak kenapa sih bukan peraturan kelas? Ada yang menjawab, Bu? Aku kecepet deh. Mengapa keyakinan kelas? Apakah ada perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Menurut Ibu gimana? Ini kita bersama-sama membuat dengan siswa apa aturan-aturan yang ingin kita terapkan di dalam kelas. Dan di dalam keyakinan kelas itu terdapat nilai-nilai kebajikannya, Bu. Dan pastinya ada konsekuensi yang diterapkan bersama dengan siswa jika siswa itu melanggar aturan. Nah, kalau peraturan kelas ini kita aja yang membuat peraturannya. Si siswa ini harus nurut apa yang kita buat, begitu, Bu. Dan konsekuensinya kita jadinya sebagai penghukum kalau siswa itu tidak Oke, di sini menentukan keyakinan kelas. Nah, yang pertama keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, kalau peraturan kelas ini, Bu, dia berbentuk negatif, Bu. Nah, peraturan kelas inilah kita ubah ke peraturan positifnya atau bentuk positifnya. Oke, selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya pada poin selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, keyakinan kelas ini dia mencurahkan artinya, Bu, seharusnya kita membuat keyakinan kelas ini seperti ini, Bu. Misalnya yang tadinya peraturan kelas kan dia menggunakan kata jangan, tidak, biasanya kan begitu, Bu. Misalnya kita membuat peraturan kelas, contohnya dilarang membuat keributan di kelas. Nah, dilarang itulah termasuk peraturan kelas. Bagaimana kita mengubah keyakinan kelasnya? Mengubah keyakinan kelasnya misalnya tertiblah di dalam kelas saat ibu guru tidak hadir, atau diubah atau digantikan tugas dengan guru lain, begitu, Bu. Oke, selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas ke waktu. Oke, nah di sini, Bu, kita sebagai guru tadi harus
menerapkan manajer. Nah, di dalam manajer ini ada kita harus menerapkan segitiga restitusi bagi anak yang bermasalah. Ada yang pertama, menstabilkan identitas, tahapannya. Yang kedua, tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Apa sih Bu segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini tugas kita misalnya murid kita ada masalah dengan siswa lain, kita panggil murid kita. Kenapa nak kamu melakukan hal seperti itu? Apa sih keyakinan kelas kita? Kan kita sudah membuat keyakinan kelas kita. Nah, si anak pun juga mencurahkan isi hatinya, Bu. Nah, disitulah kita sebagai manajer, kita mengajar siswa itu untuk memecahkan masalah yang dia perbuat. Oke, selanjutnya nih Bu, menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas itu? Nah, di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah kegiatan dari proses pembelajaran. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Bagi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak kok merasa begitu. Selanjutnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, di sini anak tidak kita paksa, Bu. Begitu, tidak ada pemaksaan untuk siswa itu menjawab atau jawab pertanyaan tersebut. Oke. Pada tahapan berikutnya, validasi tindakan yang salah. Apa sih validasi tindakan yang salah pada tahapan segitiga restitusi ini? Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya, Bu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Tahapan menanyakan keyakinan. Apa sih menanyakan keyakinan itu? Nah, di sini Bu, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu menjadi orang yang seperti apa? Contoh kasus yang sudah saya terapkan, yaitu kasus pertamanya, Bilky tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Di sini saya menerapkan segitiga restitusi. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Adalah skenario segitiga restitusi. Nah, seperti ini, Bu. Cara menstabilkan identitas kita anak melakukan kesalahan dengan penerapan segitiga restitusi. Kenapa kamu misalnya? Saya sering mencatat tugas saya. Ya wajarlah kamu marah dan kesal jika di posisi kamu dan ibu melakukan hal yang sama. Lalu apa ini? Saya
menanyakan atau menstabilkan identitas si anak. Alasan si anak itu melakukan kesalahan. Nah, di sini pada keyakinan si orang guru tersebut menanyakan keyakinan kelas yang sudah diperbuat bersama peserta didik lain. Iya, betul. Menurut ini saling menghargai antar teman itu memiliki rasa keinginan. Baik jika membutuhkan diri. Jadi kejadian apa yang dilakukan pada saat kita sedang marah? Di sini seorang guru menanyakan atau menanamkan nilai-nilai kebajikan pada peserta didik. Apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bersabar dan menahan amarah saya. Dan jika ada yang mencapai, saya akan melaporkan itu. Ya, tepat sekali. Kita semangat ya. Sekarang ini Oke, sekian udah penyebaran dan pemahaman tentang budaya positif. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan budaya positif tersebut ke dalam lingkungan sekolah kita. Terima kasih Bu. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa yang sudah disampaikan, paparan yang sudah disampaikan dari Ibu Putri Anggraini sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Nah, dari apa yang sudah disampaikan membuat pemahaman bagi kita tentang budaya positif. Semoga dari paparan yang disampaikan ini dapat kita laksanakan di dalam pembelajaran kita setiap harinya, baik itu untuk budaya positif di kelas kita dan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Demikianlah yang bisa saya tutup acara pada hari ini, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Sehat, alhamdulillah. Masih ingat peraturan kelas kita? Masih. Nah, kali ini kita membuat keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas? Tahu. Apa itu keyakinan kelas? Mengerjakan tugas ibu. Iya, mengerjakan itu salah satu contohnya. Keyakinan kelas itu mengubah kalimat negatif ke kalimat positif. Misalnya, jangan berisik di dalam kelas. Berarti kalimat positifnya apa? Ayo, kalau misalnya jangan jangan melakukan keributan di kelas. Apa kalimat positifnya? Berbicara sopan. Nah, jadi ibu mau kalian membuat keyakinan kelas. Nanti ibu berikan kertas ini, saya menuliskan keyakinan kelas kalian di sini ya nak ya. Setelah itu kamu tempelkan di kertas
yang sudah Ibu sediakan. Paham? Oke, ini Ibu berikan ya. Ya, boleh diberikan namanya. Iya, di depan aja ya. Depan. Iya. Penulisnya ya. Oke, sudah semua dapat kan? Sekarang tugas kamu membuat keyakinan kelas masing-masing ya. Ya, cuman satu aja. Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Ini Ibu koreksi dulu apakah ada persamaan. Nanti kalau ada persamaan Ibu ambil satu agar tidak bersamaan lagi dengan temannya ya. Tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas kalau kamu memukul Naufal ya nak. Iya Bu, habisnya saya kesal dengan Naufal Bu. Kenapa kamu kesal nak?
Novel sering mencontek tugas saya, Bu. Itu, ya wajarlah kamu marah dan kesal. Jika ibu di posisi kamu, ibu pun akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa Bilki lakukan terhadap Novel, nak? Saya marah-marah dan juga memukul Novel, Bu. Oh begitu, pasti Bilki melakukan itu ada alasannya ya? Iya, Bu. Masa saya diam-diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Novel tinggal mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai memukul, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita, nak? Tidak, Bu. Menurut Bilki, keyakinan kelas apa yang sudah Bilki langgar? Saling menghormati antara teman, Bu. Iya, betul. Menurut Bilki, saling menghargai antar teman itu penting tidak untuk Bilki, nak? Penting, Bu. Baik, jika menurut Bilki penting, jadi keyakinan apa yang harus Bilki lakukan pada saat Bilki sedang marah? Harus lebih bersabar, Bu. Bilki bersedia untuk memperbaiki masalah ini. Bersedia, Bu. Apa yang akan Bilki lakukan untuk memperbaiki masalah ini, nak? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Dan jika ada teman yang mencontek, saya akan melapor pada ibu. Iya, tepat sekali tindakan kamu, nak. Bilki tetap semangat ya, nak. Sekarang Bilki bisa kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Tadi ibu mendengar laporan dari teman sebangku Aryan. Kalau Aryan tidak menyelesaikan tugas yang ibu berikan ya, nak? Iya, Bu. Menurut Aryan, sudah berapa kali Aryan tidak mengerjakan tugas yang ibu berikan? Sudah 3 kali, Bu. Sering tidak menyelesaikan tugas dari ibu termasuk kesalahan bukan, nak? Kesalahan, Bu. Nah, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, Aryan bisa belajar dari kesalahan yang telah Aryan perbuat dan mau berusaha untuk memperbaikinya. Iya, Bu. Bu. Sekarang kita bersama-sama mencari solusinya ya, nak. Ibu mau bertanya kepada Aryan. Aryan tidak menyelesaikan tugas dari ibu, pasti ada alasannya kan? Kenapa sih Aryan tidak menyelesaikan tugas dari ibu, nak? Saya keasikan main game di HP, jadi saya tidak ingat kalau ada tugas dari ibu. Aryan masih ingat keyakinan kelas kita, nak? Iya, Bu. Kalau tidak menyelesaikan tugas, termasuk keyakinan kelas kita tidak, nak? Iya, Bu. Menurut Aryan, keyakinan kelas apa yang telah Aryan langgar? Disiplin, Bu. Menurut Aryan, disiplin belajar itu penting tidak untuk Aryan, nak? Penting, Bu, karena membuat saya bisa menghargai waktu dan lebih memahami materi pelajaran yang ibu berikan. Betul sekali, nak. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti pekerjaan tidak menumpuk, melatih rasa kepedulian dan dapat meningkatkan prestasi juga, nak. Ya, Bu, saya menyesal tidak menyelesaikan tugas yang ibu berikan. Akhirnya minta maaf ya, Bu, sering tidak selesai tugas yang ibu berikan. Iya, nak. Sikap yang baik sudah Aryan lakukan dengan cara meminta maaf pada ibu. Menurut Aryan, apa yang Aryan lakukan agar Aryan dapat menyelesaikan setiap tugas yang ibu berikan? Saya akan menyelesaikan tugas setelah pulang dari sekolah dan tidak sering main game lagi agar tugas saya
yang ibu berikan dapat selesai. Baik nak, Ahyan hebat. Ahyan telah memberikan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua Ahyan agar orang tua Ahyan dapat mengingatkan Ahyan untuk mengerjakan tugas yang ibu berikan. Sekarang Ahyan kembali ke kelas ya nak. Terima kasih, Bu.